Shalom, kita berjumpa lagi hari ini saudara. Ya, saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Iya, shalom buat semua saudara. Ya, berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan hari-hari ini tidak ada lain tempat kita untuk berlindung selain dalam hadirat Tuhan. Iya, terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini ya. Iya, puji Tuhan, luar biasa dari semua yang sudah hadir. Selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya saudara semua pasti dalam perlindungan Tuhan ya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke ini ya. Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi saya yakin semua disertai Tuhan. Dari Manado, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Palu sudah bergabung ya, dari Medan, dari Jakarta, Bekasi, semua sudah bergabung bersama malam hari ini. Bahkan yang ada di luar negeri, shalom, saya mengucapkan shalom, selamat malam buat yang di Belanda, yang di Amerika ya, yang di Taiwan, Singapura sudah bergabung. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang setia. Hong Kong ya, orang-orang yang mau terus berdoa bersama-sama. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita dan Tuhan pasti menjawab. Dan setiap kita yang mau berseru sungguh-sungguh pada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Iya, shalom buat semuanya yang sudah bergabung. Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Medan ya, Pekanbaru, semua yang sudah bergabung malam hari ini ya. Saya percaya sekali lagi dengan hati yang rindu akan Tuhan, kita mau datang untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dalam segala keadaan. Kita tetap mau bilang ya, lebih baik kami berada dalam hadirat Tuhan daripada di tempat yang lain. Seperti Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena kami percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Mari kita mau berdoa dulu. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Engkau setia dalam hidup kami, dan karena itu kami juga mau belajar setia untuk terus mencari Tuhan, terus mencari hadirat-Mu, terus mencari Engkau dalam hidup kami. Bapa, kami tidak punya kekuatan lain selain diam di kaki-Mu, terus membangun mesbah doa kami Bapa, memperbaiki hidup kami, dan terus untuk mencari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Kami rindu terus memuji menyembah Engkau dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini ungkapan hati kami ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi kita mau bilang pada Tuhan,
Lebih baik satu hari berada di pelataran-Mu Bapa. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi kita mau bilang, ini ungkapan hati kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami telah melihat kemurahan-Mu di hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi Yesus, Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kemurahan-Mu telah kami lihat dari pagi sampai malam ini. Engkau menyertai kami. Terima kasih buat kemurahan kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kasih-Mu Tuhan. Hanya hidup yang kami berikan, hanya pujian penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu tidak pernah berhenti kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami terus hidup dalam kemurahan demi kemurahan-Mu ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ajar kami untuk terus memuji menyembah Engkau dalam segala keadaan di hidup kami. Kami mau bersyukur buat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Mari naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
katakan syukurmu, katakan musik saja. Mari kita renungkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Bahkan di hari-hari ini kami masih melihat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami melihat bagaimana penyertaan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Biarlah kami terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami Bapa. Kuduskan setiap kami. Bahkan Engkau melihat Tuhan kalau ada pelanggaran, dosa, kesalahan, ampuni dan sucikan kami dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, kuduskan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kemurahan-Mu itu lebih dari hidup di hidup kami. Bahwa kemurahan-Mu itu yang memberikan kami penyertaan senantiasa, bahwa kemurahan-Mu itu Tuhan yang membuat kami hidup sampai hari ini, bahwa kemurahan-Mu itu Tuhan yang terus menyertai kami, bahwa kemurahan-Mu itu Bapa yang terus membawa kami kuat sampai hari ini. Bahkan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang, karena kami tahu Engkau Allah El Shaddai yang menyertai hidup kami. Ini hidup kami Bapa, terus pimpin kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah El Shaddai yang menyertai hidup kami. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan El Shaddai. Dia
kuasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang luar biasa yang berjalan di depan kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu ragu. Engkau besar menyertai hidup kami Tuhan. Engkau mulia dalam hidup kami Bapa. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan orang-orang yang berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau Allah yang maha kuasa dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau meneguhkan hati dan iman kami malam hari ini. Kami mau berkata Engkau Allah El Shaddai. Sekali lagi dengan iman kita mau berkata El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan, amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Tuhan yang besar. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib jalan-jalan-Mu, mulia rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib, dahsyat segala perbuatan-Mu. Kami tidak perlu takut, sebab Engkau yang luar biasa membentengi hidup kami, menyertai langkah kami, memelihara kami, memberkati. Terima kasih Bapa. Bangkitkan iman kami hari-hari ini Tuhan, untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan kami mau tetap duduk di kaki-Mu, percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus hari ini biar Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa lagi malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya saudara orang-orang yang luar biasa yang terus mau mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Iya, Mazmur firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Mazmur 31. Ya, Mazmur 31 ayat yang ke-21 ya. Mazmur 31 ayat yang ke-21. Di sana firman Tuhan berkata, ya, Mazmur 31 ayat yang ke-21, firman Tuhan berbunyi begini. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Iya, pemazmur berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara,
Saya percaya kerinduan setiap kita adalah melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pemazmur berkata, terpujilah Tuhan, Dia menunjukkan padaku ya kesetiaan kasih-Nya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tidak ditinggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Kerinduan kita semua adalah ketika dalam kesesakan Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Tapi banyak orang yang berkata, ibu, saya tidak pernah mengalami Tuhan, saya tidak mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya mengalami mujizat Tuhan? Ada banyak yang WA ke saya, kayaknya jadi ibu tuh enak ya, saya mendengar setiap pergumulan dijawab ibu. Saudara, ya saya selalu berkata begini saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami penyertaan-Nya, mengalami kasih-Nya, maka tidak ada cara lain selain kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, tujuan kita mengikut Tuhan bukan supaya diberkati. Tujuan kita mengikut Tuhan bukan supaya melihat berkat-berkat-Nya saja ketika kita butuhkan. Tapi tujuan kita mengikut Tuhan nomor satu, supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka di sana kita akan melihat penyertaan Tuhan. Maka di sana kita akan melihat kasih Tuhan. Kita akan melihat anugerah Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya. Pemazmur berkata, aku telah melihat kasih setia Tuhan ditunjukkan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kenapa saudara? Karena kita tahu bersama pemazmurlah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ketika apapun terjadi dia tetap mau berkata Tuhan itu baik. Bahkan ketika jiwanya tertakakan dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari hari-hari ini kita mulai membangun iman kita, kekristenan kita di atas dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita mengikut Tuhan bukan supaya kita memperoleh jawaban doa. Kita mengikut Tuhan bukan supaya kita memperoleh mujizat. Kita mengikut Tuhan supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Soal berkat, mujizat itu bonus yang tidak perlu kita cari, tapi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan. Ya, ayat yang ke-22 berkata begini saudara, ya. Ayat 22 berkata begini, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, pemazmur menulis begini, aku menyangka dalam kebingunganku. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kita, kita ini bingung. Apakah ini karena penghukuman? Apakah ini Tuhan itu berbuat jahat? Atau Tuhan itu nggak adil? Atau apa yang sedang terjadi? Banyak orang datang bertanya kepada saya, Bu, saya menghadapi persoalan rasanya bertubi-tubi. Kenapa saya mengalami ini? Apakah Tuhan itu marah pada saya? Atau Tuhan itu menghukum saya? Saudara, ya, di dalam kebingungan, ya, pemazmur juga pernah berkata, aku menyangka bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu bisa terjadi karena kesalahan kita. Ya, kalau persoalan itu terjadi karena kesalahan kita, minta ampun pada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, ada orang-orang yang berkata begini, saya nggak berdosa loh Bu, saya ini rasanya tidak ada sesuatu yang jahat yang saya lakukan yang harus Tuhan timpahkan kepada saya, tapi kenapa saya menderita? Ya, kenapa Tuhan izinkan persoalan datang terjadi? Saya itu setia sama suami saya nggak pernah neko-neko, tapi kok suami saya berselingkuh Bu? Ya, saya sudah baik melayani dia selama ini, kenapa dia berselingkuh? Rasanya itu hantaman yang begitu berat kepada saya. Ada orang tua mungkin yang berkata, saya selama ini mencukupi kebutuhan anak saya, tapi anak saya itu durhaka sama saya. Kenapa Bu dia membalas seperti ini? Ada orang-orang yang berkata, itu sahabat baik saya Bu, saya percaya sama dia, tapi saya ditipu uang saya, dibawa lari.
ketika kita dalam keadaan yang tidak bersalah, lalu kita mengalami tekanan, kita mengalami pencobaan, firman Tuhan berkata itu adalah kasih karunia. Kenapa? Karena saya percaya di balik semua itu kita sedang dididik, dilatih oleh Tuhan, kita mendapatkan banyak nilai pembelajaran. Seringkali saudara, ya itu juga dulu saya alami ketika saya satu keluarga mengalami kecelakaan mobil. Mungkin saudara sudah mendengar kesaksian saya. Ya, kami mau pergi pelayanan, lalu kami ya berhenti di jalan tol dalam posisi benar, tidak salah. Ya, kita sudah berdoa, ya rasanya tidak ada hal yang membuat Tuhan itu marah untuk menghukum kami. Tiba-tiba mobil kami ditabrak dari belakang lalu terlempar ke jalur sebelah, dan itu mobil hancurnya 80%. Tapi yang pertama, kami bersyukur kami satu keluarga tidak ada satu luka pun di tubuh kami. Cuma satu hal yang membuat kami bertanya, terutama saya saudara, setiap hari di dalam kebingunganku saya bertanya, Tuhan, saya ini salah apa? Saya ini dosa apa? Kenapa saya tabrakan? Bahkan hati saya hancur ketika membaca ada WA, ada SMS orang-orang berkata, Bu, ibu tuh hamba Tuhan loh, kenapa ibu tabrakan? Berarti ibu harus introspeksi diri. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu, apalagi keadaan yang seperti itu, pasti nomor satu yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Nggak mungkin orang ketika menghadapi sesuatu nggak introspeksi diri. Itu orang yang bebal, yang sudah nggak ada perasaan itu saudara ya. Ketika saya coba introspeksi diri, saya tuh salah apa, saya itu dosa apa di hadapan Tuhan. Kalau misalnya orang selingkuh lalu mobilnya tabrakan, itu dia langsung tahu, wah ini pasti Tuhan marah karena saya selingkuh nih. Ya enak kalau yang begitu saudara. Tapi ketika kita lagi merasa kita lagi baik sama Tuhan, kita tidak lagi ada dosa yang kita sembunyikan, lalu kita mengalami malapetaka yang begitu, itu membuat jiwa kita itu terpukul saudara. Dan perasaan yang sangat mematikan yang iblis coba tanamkan kepada kita, yaitu ketika kita merasa bahwa kita nggak bersalah, lalu Tuhan menghukum kita dengan sesuatu yang rasanya berat, dan kita terpuruk, lalu saya iba diri, saya merasa Tuhan menghukum saya merasa saya nggak pantas mendapatkan ini, lalu itu membuat keadaan saya makin drop dan saya nggak bisa lagi berdoa. Saudara, itulah tujuan iblis, menghantam jiwa kita supaya kita terpuruk lalu gak merasakan lagi apa-apa. Tapi kita mau belajar. Daud pernah berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kita gak punya kekuatan lain. Jangan hidup dengan iba diri. Kita merasa bahwa kita gak salah, tapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang dasar terjadi. Mari kita mau merendahkan diri kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, uji aku Tuhan, aku akan keluar sebagai pemenang. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku percaya semua yang terjadi adalah bagian pendisiplinan Tuhan, bagian didikan Tuhan bagi hidupku. Percayakah kita saudara bahwa Tuhan berkata tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan mungkin pernah izinkan suamimu berselingkuh, Tuhan pernah izinkan istrimu berselingkuh, anakmu memberontak, orang-orang di sekitarmu membuat engkau marah, ya itu semua Tuhan izinkan. Kita mungkin juga bertanya apa yang sedang terjadi sekarang, virus corona ini kenapa terjadi? Tuhan mengizinkan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, bagian kita hari ini mempercayai bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti membawa kebaikan bagi hidup kita. Amin. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal dan salah. Ya. Kalau ada yang salah, itu adalah kita yang salah. Mari kita bertobat dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Di dalam kebingunganku, kata pemazmur, aku menyangka aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Percayalah saudara, semua persoalan yang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membawa kita memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga kita bisa melayani orang-orang yang akan kemudian bermasalah. Tuhan sedang memperlengkapi kita. Masalah dalam hidup ini biasa. Kenapa? Kita dibentuk dari masalah itu menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Ayat berikutnya berkata, ayat 23, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ya, pemazmur berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, apapun keadaanmu.
Mungkin hari ini Tuhan izinkan suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anakmu memberontak, temanmu mengkhianati. Kasihilah Tuhan, ya. Jangan sampai karena perbuatan kita berespon dengan salah terhadap persoalan dan apa yang Tuhan izinkan terjadi, lalu kita memberontak terhadap Tuhan dengan sikap kita. Jangan jadi orang bebal dan menyakitkan hati Tuhan, saudara, ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya, ya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Hari ini kalau saudara juga menjadi seorang yang hidup dalam dosa, bertobatlah. Para suami-suami, saya berdoa engkau menjadi imam yang benar dalam rumah tanggamu. Jangan hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Jangan membawa kutuk atas istri dan anak-anakmu. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan engkau kasih karunia, engkau hidup menjadi imam yang benar. Kalaupun engkau sudah terlanjur melakukan dosa, buang itu jauh-jauh dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kutuk, bahkan Tuhan menyembuhkan semua luka ya yang terjadi. Bahkan Tuhan menghalaukan semua hal-hal yang lalu, dan jangan ada intimidasi iblis lagi dalam rumah tangga kita. Ya, jika engkau sebagai anak, hiduplah sebagai anak yang taat pada orang tuamu. Jangan melakukan dosa, memberontak, tapi kita mau belajar sama-sama. Sebagai orang tua, hiduplah sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, supaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai orang-orang yang dikasihaninya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sebelum datang murka dan ganjaran Tuhan, mari kita bertobat, merendahkan diri di kaki Tuhan. Yang terakhir, ayat 24 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan hanyalah meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi, melewati semua masa-masa sulit ini, menghadapi pandemik yang sedang terjadi ini. Tuhan berikan kita kekuatan, keteguhan hati, ya. Semua kita adalah orang-orang yang berharap pada Tuhan. Saya percaya saudara mengikuti mesbah doa setiap malam karena engkau berharap kepada Tuhan, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, tidak dijauhkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap, teguhkan hatimu, percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Mari kita mau satukan hati malam ini, kita mau berdoa, bahkan kita mau meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau terus menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kita mau percaya, saudara, kita mau mengandalkan Dia senantiasa. Kami percaya Tuhan, yang hatinya teguh Engkau jagai dengan damai sejahtera. Kami percaya kepadamu Bapa, Engkau Allah yang sanggup menaklukkan segala perkara kami, menaklukkan segala masalah kami. Bagian kami adalah meneguhkan hati kami, percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari angkat hatimu pada Tuhan malam hari ini, saudara. Jangan biarkan engkau meragukan Dia. Bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan malam hari ini. Biar kita mau berkata kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tangguh, menaklukkan perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan
Sekali lagi dengan iman kita mau berkata, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang mampu, yes Lord, menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan setiap perkara di hidup kami. Engkau sanggup menaklukkan setiap masalah di hidup kami. Bahkan ketika kami bermasalah dengan diri kami sendiri, di dalam kebingungan seringkali kami berpikir Tuhan jauh dari kami, Engkau meninggalkan kami. Ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kami, ampuni kami Tuhan. Buat kami mengerti hari ini bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau mengasihi kami, bahkan tangan-Mu pegang kami Tuhan. Berkati Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang ada dalam persoalan dan masalah. Bahwa kami mengerti bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau mengalahkan setiap tuduhan di jiwa kami, setiap perasaan di batin kami yang sedang dipermainkan oleh iblis Bapa. Kami mau berkata di dalam nama Yesus, kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Bahkan semua yang terjadi Engkau izinkan. Kami tahu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami tolak semua intimidasi iblis atas hidup kami. Kami tolak semua campur tangan iblis atas hidup kami. Kami mau lepaskan pengampunan atas orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau melepaskan pengampunan atas setiap keadaan di hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami Bapa. Berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Biar mereka tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Buat mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, yang merasa Tuhan jauh, kami mau berkata terima kasih buat kemurahan dan anugerah-Mu. Kami tahu Engkau bukan Tuhan yang jahat. Rancangan-Mu rancangan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami percaya kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Hari ini kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami. Campur tangan-Mu kami butuhkan di atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Engkau turut bekerja atas bangsa ini untuk menekan setiap kematian massal yang terjadi di atas bangsa kami. Kami berdoa biar terjadi kesembuhan massal. Kami berdoa terjadi pertobatan massal. Ampuni bangsa ini Bapa, bahwa kami kembali kepada hati-Mu Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan semua yang ada dalam kepemerintahan, MPR, DPR boleh bekerja bersama-sama Tuhan untuk membawa ketenangan di bangsa kami. Berkati Tuhan mulai dari gubernur, wali kota Tuhan, bupati, semua kepala-kepala daerah, camat, lurah, RT, RW. Engkau berkati dengan hikmat dan marifat-Mu Bapa. Bahkan perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami. Bawa bangsa ini untuk hidup takut akan Engkau. Ampuni bangsa kami, ampuni dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan di atas bangsa ini. Ampuni dosa Tuhan homoseksual, lesbian, dosa pemberontakan. Ampuni Bapa dalam nama Yesus. Kami juga melepaskan berkat untuk aparat keamanan Tuhan. Berkati TNI, Polri Tuhan, semua mereka yang bertugas Bapa. Berikan kekuatan, damai sejahtera-Mu, ikat di dalam tali kasih. Tidak ada pertikaian, bahkan perlindungan yang sempurna. Kami berdoa untuk angka kejahatan
di atas bangsa kami. Tuhan yang menekan setiap angka kejahatan ini, karena Roh Kudus masih bekerja menahan setiap niat-niat jahat orang-orang. Dalam nama Yesus, biar ada pertobatan Tuhan kepada hati mereka yang jahat. Engkau jamah dan lawat Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati tim medis Tuhan, para dokter, perawat, semua relawan yang bekerja Tuhan, berdiri di garis depan berhadapan dengan COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami mohonkan anugerah-Mu. Kami minta Tuhan, Engkau yang menahan Bapa. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, menghardik Tuhan setiap kuasa wabah, sakit, penyakit apapun COVID-19 dalam nama Yesus. Kami berdoa meminta kesembuhan. Bahkan persiapkan kami Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di atas bangsa ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, biar hamba-hamba Tuhan boleh berdiri dalam kekudusan-Mu, mempersiapkan umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan, mempersiapkan mempelai pengantin Kristus dalam kekudusan Bapa. Hentikan segala pertikaian, bahkan apapun. Uji Tuhan gereja-gereja-Mu hari-hari ini. Murnikan Bapa, bawa setiap kami untuk kembali kepada kebenaran dan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Bahkan kami melepaskan berkat untuk bangsa-bangsa, untuk negara-negara, untuk semua benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Bapa, dan setiap orang-orang yang ada di dalamnya, negara-negara bagian yang ada di dalamnya Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan kami berdoa hujan pertobatan boleh terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup dalam hidup kami, melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang Tuhan. Mari kita mau katakan sama-sama pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup dalam hidup kami. Dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman katakan bersama, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, amin Tuhan, menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu, amin, 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 menaklukkan segala masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Berkati Bapa, pulihkan setiap rumah tangga yang goyah hari-hari ini. Kami menolak setiap roh perceraian di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang terluka Tuhan. Ampuni
ampuni setiap dosa, bebaskan setiap kutuk. Kami mau setiap kami suami istri, mari kita bergandengan tangan suami istri. Bapa, jadikan rumah tangga kami kuat di dalam Engkau, supaya anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi anak cucu kami, rumah tangga kami. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan malam ini, yang penuh dengan kekecewaan Engkau lepaskan, bahkan yang mulai goyah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera. Diberkatilah tanahmu, diberkati hasil bumimu, diberkati rakyatmu, diberkati semua yang kita kerjakan. Tuhan membuat itu berhasil. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati. Dia mencukupi apa yang kau butuhkan dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini, dan saya mengucapkan Shalom, Tuhan menyertai kita semua. Tetaplah kuat, tetaplah bersuka cita, dan jangan lupa tetap berdoa. Tuhan memberkati, dan jangan lupa share apa yang sudah dapat malam hari ini, supaya semua orang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.